Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada saat ini saya akan memaparkan materi dari Ibu Siti Andini Tiaraman dengan judul Keamanan Etika Komputer. Keamanan etika komputer adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan penggunaan komputer. Etika komputer berasal dari dua suku kata, yaitu etika, yakni etios, yang berasal dari bahasa Yunani. Ethos adalah adat istiadat atau kebiasaan yang baik dalam individu, kelompok maupun masyarakat. Dan komputer, bahasa Inggris to compute, merupakan alat yang digunakan untuk menghitung, mengolah data, jumlah interaksi manusia dan komputer yang terus meningkat dari waktu ke waktu membuat etika komputer menjadi suatu peraturan dasar yang harus dipahami oleh masyarakat luas. Keamanan komputer adalah suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Antara lain adalah sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau korupsi atau pemilihan ketersediaan seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Jika kita berbicara tentang keamanan, yakni sistem informasi, selalu kata kunci yang dirujuk adalah pencegahan dari kemungkinan adanya virus, hacker, cracker, dan lain-lain. Padahal berbicara masalah keamanan sistem informasi, maka kita akan berbicara kepada kemungkinan adanya risiko yang muncul atas sistem tersebut, atau dilihat dari tulisan strategi pendekatan manajemen risiko dalam pengembangan sistem informasi. Sehingga pembicaraan tentang keamanan sistem tersebut, maka kita akan berbicara dua masalah utama, yaitu keamanan komputer atau threats, ancaman atas sistem, dan vulnerability, kelemahan atas sistem. Masalah tersebut pada gilirannya berdampak pada 6 hal utama dalam sistem informasi, yaitu efektivitas, efisiensi, kerahasiaan, integritas, keberadaan atau availability, kepatuhan atau compliance, atau keadaan atau reliability. Untuk menjamin hal tersebut, maka keamanan sistem informasi baru dapat terkriteriakan dengan baik. Adapun kriteria yang perlu diperhatikan dalam masalah keamanan sistem informasi membutuhkan 10 domain keamanan yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama akses sistem yang digunakan, teknologi menjadi praktis pengembangan sistem aplikasi yang digunakan. Ada juga akses sistem yang digunakan, telekomunikasi dan jaringan yang dipakai, manajemen praktis yang dipakai, pengembangan sistem aplikasi yang digunakan, dan lain-lain. Keamanan komputer dalam ancaman threats. Ada juga ancaman alam yang termasuk dalam kategori ancaman, terdiri atas ancaman air seperti banjir, tsunami, interupsi air laut, kelembapan tinggi, badai, pencairan salju. Ada juga ancaman tanah seperti longsor, gempa bumi, gunung berapi, ancaman alam lain seperti kebakaran hutan, petir, tornado, angin, dan lain-lain. Ancaman manusia yang terdiri dari malicious code, virus, logic bombs, Trojan horse, worm, active contents, countermeasures, social engineering, hacking, cracker, akses ke sistem oleh orang yang tidak berhak, atau DDoS, backdoor, kriminal, pencurian, penipuan, penyuapan, pengkopian tanpa izin, perusakan, ada peledakan, surat kaleng, perang informasi, perusakan, dan lain-lain.
Ancaman lingkungan yang dapat dikategorikan sebagai ancaman lingkungan seperti penurunan tegangan listrik atau kenaikan tegangan listrik secara tiba-tiba dan dalam jangka waktu yang lama. Polusi, efek bahan kimia seperti semprotan obat pembunuh serangga, semprotan anti api dan lain-lain. Ada juga kebocoran AC dan lain-lain. Besar kecilnya suatu ancaman dari sumber ancaman yang teridentifikasi atau belum teridentifikasi dengan jelas tersebut perlu diklasifikasikan secara matris ancaman sehingga kemungkinan yang timbul dari ancaman tersebut dapat diminimalisir dengan pasti. Setiap ancaman tersebut memiliki probabilitas serangan yang beragam, baik dapat terprediksi maupun tidak dapat terprediksi, seperti terjadinya gempa bumi yang mengakibatkan sistem informasi mengalami malfunction. Ada kelemahan vulnerability adalah cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, menetapkan prosedur, mengimplementasikan maupun kelemahan atas sistem-sistem yang ada sehingga memicu sistem pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Cacat sistem bisa terjadi pada prosedur peralatan maupun perangkat lunak yang dimiliki. Contoh yang mungkin terjadi seperti setting firewall yang membuka telnet sehingga dapat diakses dari luar, atau setting VPN yang tidak diikuti oleh penerapan sistem atau NAT. Suatu pendekatan keamanan sistem informasi minimal menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan preventif yang bersifat mencegah dari kemungkinan terjadinya ancaman dan kelemahan, pendekatan detektif yang bersifat mendeteksi dari adanya penyusupan dan proses yang mengubah sistem dari keadaan normal menjadi keadaan abnormal, dan terakhir pendekatan korektif yang bersifat mengkoreksi keadaan sistem yang tidak seimbang untuk dikembalikan dalam keadaan normal. Tindakan tersebut menjadikan bahwa keamanan sistem informasi tidak dilihat hanya dari kacamata timbulnya serangan dari virus, sistem spyware dan masalah lain, akan tetapi dilihat dari berbagai segi sesuai dengan domain keamanan sistem itu sendiri. Serangan pada internet dan jaringan. Yang pertama, worms. Sebuah worms komputer merupakan program yang menyebar sendiri dengan cara mengirim dirinya sendiri ke sistem yang lain. Worms tidak akan menyisipkan dirinya kepada objek lain. Pada saat sekarang banyak terjadi penyebaran worms dikarenakan para pengguna komputer tidak melakukan update pada perangkat lunak yang mereka gunakan. Sebagai contoh, Outlook Express mempunyai fungsi yang dapat mengizinkan eksekusi pada file sisipan atau attachment email tanpa campur tangan dari pengguna komputer itu sendiri. Ada juga Trojan Horse. Trojan Horse adalah program yang berpura-pura tidak berbahaya tetapi sebenarnya mereka sesuatu yang lain. Salah satu fungsi yang biasa terdapat pada Trojan Horse melakukan install backdoor sehingga si pembuat program dapat menyusup ke dalam komputer atau sistem korban. Trojan Horse adalah spyware yang menyamar sebagai sebuah software normal. Meski demikian, Trojan tidak bisa terpasang di perangkat Anda dengan sendirinya. Oleh karena itu, hacker umumnya menyebarkan Trojan dengan mengirimkan email phishing kepada korbannya. Contohnya, hacker menyamar sebagai rekan kerja atau atasan Anda melalui email dan meminta Anda untuk menjalankan installer yang ia lampirkan. Setelah Anda install, Trojan akan menjalankan perintah yang telah hacker buat, mulai dari menginstal spyware lain hingga mungkin hacker untuk mengambil kendali perangkat Anda. DOS atau Denial of Service. Jenis cyber attack pertama adalah Denial of Service atau bisa disebut sebagai DOS. Adalah cyber attack yang berusaha melumpuhkan sebuah website sehingga tidak bisa diakses oleh pengguna. Serangan yang bertubi-tubi tersebut dilakukan oleh para hacker agar pertama situs menjadi down. Semakin gencar serangan, maka bisa dipastikan lambat laun website menjadi lumpuh total. Salah satu contoh dari serangan DOS paling parah terjadi pada bulan Maret 2018 lalu yang menimpa situs GitHub. Sebagian besar, sebagaimana dilansir dari Fox News, tingkat serangan ini adalah yang paling besar, yakni mencapai 1,35 terabyte per second atau TBPS.
Hal tersebut membuat laman GitHub menjadi lumpuh untuk sementara waktu meskipun serangan hanya berjalan sekitar 10 menit saja. Jelas hal ini membuat kerugian tersendiri bagi GitHub. Ada juga spyware. Spyware adalah software jahat alias malicious software atau malware yang dipasang tanpa izin dan bertujuan untuk mengumpulkan data. Spyware ini merupakan salah satu praktik cybercrime tertua di internet dan terus berevolusi meskipun perkembangan zaman. Tipe data yang dikumpulkan bisa bermacam-macam, tergantung pembuatnya, mulai dari data tentang website mana yang akan Anda kunjungi, file apa saja yang diunduh, email yang masuk dan keluar, informasi rekening dan kartu kredit, dan lain-lain. Cara kerja spyware cukup unik sebab spyware tak bisa memasang dirinya sendiri. Supaya lebih jelas, berikut kami berikan contoh. Yang pertama, salah satu cara terpopuler serangan spyware adalah melalui pop-up. Saat Anda menjalankan internet, pop-up ini akan muncul dengan pesan yang kira-kira berisi, awas perangkat Anda terserang virus, segera unduh antivirus di bawah ini untuk mengamankannya. Anda yang panik lalu mengunduh program tersebut dan menginstalnya. Pop-up tersebut hilang dan Anda bernafas lega karena virus sudah dibasmi. Walaupun faktanya Anda baru saja memasang spyware yang menyamar sebagai antivirus. Cara kerja. Inilah kenapa kebanyakan orang tak sadar kalau komputer atau ponselnya sudah terserang spyware. Sebab spyware tersebut menyamar sebagai hal-hal lain, memata-matai atau spy Anda dari belakang layar. Selain dengan pop-up, berikut beberapa contoh. Mengunduh aplikasi gratis dari website tak jelas, menggunakan produk bajakan entah itu film, lagu, atau video game, membuka dan mengklik link email spam yang berasal dari mengirim tak dikenal, memasukkan username dan password biasa menyamar sebagai halaman login media sosial, menancapkan flash disk yang terinfeksi virus atau yang sudah kena virus. Adware, sesuai namanya, adware adalah contoh spyware yang berupa iklan. Contohnya adalah banner iklan di browser yang tiba-tiba muncul di Windows tersendiri. Adware terdiri dari beberapa jenis, ada yang bersifatnya hanya mengganggu aktivitas Anda saat browsing, tetapi juga ada yang berbahaya. Misalnya jika Anda tidak sengaja klik, spyware tersebut akan mengarahkan Anda ke website phishing atau bahkan menginstal malware secara otomatis. 5 kerugian yang ditimbulkan: memperlambat perangkat Anda dan boros baterai. Spyware biasanya akan otomatis dijalankan saat perangkat Anda menyala, lalu akan terus berjalan di belakang layar sampai perangkat Anda dimatikan lagi. Berikut beberapa aktivitas yang dilakukan spyware dari belakang layar: menciptakan ribuan iklan pop-up, merekam mic Anda, menyalakan kamera tanpa Anda sadari, mengambil screenshot dari layar Anda, memasang aplikasi pendukung spyware lain, dan sebagainya. Efeknya, perangkat Anda melambat karena saling berebut sumber daya dengan spyware tersebut. Plus, baterai Anda juga akan cepat habis karena spyware tak pernah istirahat. Bahkan saat layar Anda dimatikan perangkat dikunci sekalipun. Tiga, mengarahkan Anda ke website tertentu. Beberapa spyware bisa mengarahkan Anda redirect ke website tertentu. Tak peduli alamat apa yang Anda ketik, biasanya website tersebut akan membayar pembuat spyware setiap Anda mengunjungi yang berhasil diarahkan. Namun tak jarang juga kalau Anda akan diarahkan ke website yang berisi banyak hal berbahaya seperti virus, malware, atau spyware jenis lainnya. Kalau begini Anda sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kerusakan sistem perangkat. Melakukan perubahan pada perangkat Anda mulai dari penghapusan file sistem spyware berjenis Trojan tak hanya mengambil data tapi juga bisa yang penting hingga mematikan paksa perangkat Anda. Efeknya, sistem Anda akan rusak dan tak mampu berfungsi dengan normal dan Anda dipaksa menginstal ulang perangkat, yang berarti data Anda akan hilang atau bahkan Anda harus membeli perangkat baru. Menjadikan perangkat Anda sebagai server.
Salah satu kerugian yang paling mengerikan dari spyware adalah menjadikan perangkat Anda sebagai remote server, artinya tanpa disadari Anda akan ikut menyebarkan spyware ke orang lain. Hal ini sangat berbahaya jika perangkat Anda digunakan untuk keperluan bisnis dan berhubungan dengan banyak orang, sebab mereka semua bisa terkena spyware dari Anda. Dan untuk kemungkinan kalau beberapa dari mereka juga akan dijadikan server untuk menyerang lebih banyak orang lain. Identity theft. Pencurian identity alias identity theft adalah tujuan utama kenapa spyware dibuat. Semua data pribadi Anda yang berhasil dikumpulkan akan disalahgunakan untuk kepentingan si pembuat spyware atau pihak ketiga yang membeli data tersebut. Masalahnya, melakukan pembelian barang ilegal, menguras saldo rekening Anda, atau sekedar untuk merusak reputasi Anda di jagat maya, semua sangat merugikan. Nah, secara terpopuler spyware melancarkan aksi pencurian identitasnya adalah dengan menggunakan keylogger. Keylogger adalah aplikasi yang bisa merekam setiap huruf yang Anda ketik di keyboard. Artinya setiap Anda memasukkan username, password, nomor kartu kredit, hingga angka CV akan diketahui oleh si pembuat spyware. Bahkan versi keylogger yang lebih canggih juga bisa memuntir kamera dan mic Anda tanpa henti. Jadi aktivitas apapun yang terjadi di depan perangkat Anda akan diketahui oleh si pembuat spyware. Spoofing adalah aksi penipuan yang dilakukan secara online melalui berbagai saluran internet dan komunikasi seperti email, website, SMS, bahkan alamat IP. Pelaku spoofing biasanya menyamar sebagai orang yang atau organisasi terkenal untuk mengelabui Anda. Apa saja jenis-jenis spoofing dan apa yang harus diwaspadai? Yang pertama, spoofing email. Spoofing email adalah spoofing yang bertujuan untuk mengelabui korban menerima dari pihak atau orang terpercaya. Pertama, pelaku menggunakan email dan mengaku dari pihak terpercaya atau terkenal untuk mengelabui korban. Email tersebut berisi tautan berbahaya dan file yang mengandung malware. Tak jarang pelaku memanipulasi korban secara psikologis sehingga mereka percaya dan mau memberikan informasi. Spoofing ID. Teknik klasik ini masih sering digunakan di era serba internet ini. Pelaku melakukan manipulasi psikologis dan menyamar sebagai pihak bank, customer support, atau pihak terkenal lainnya. Ada spoofing website atau URL yang adalah salah satu jenis spoofing yang paling sering digunakan, ditemui banyak orang. Cara kerja spoofing ini adalah dengan membuat desain website yang serupa atau mirip dengan website tujuan korban. Korban biasanya masuk ke dalam website palsu ini akibat telah mengetikkan tujuan website mereka seperti Facebook, atau dari pop-up sebuah website ilegal. Anda perlu waspada karena mereka memasang info login seperti email, password, dan kode OTP. Ada spoofing IP, ada spoofing IRP, spoofing server, DNS. Spoofing IP, teknik ini lebih rumit karena pelaku menyamarkan alamat protokol IP komputer mereka sehingga identitas tersembunyi. Spoofing ini bertujuan untuk memperoleh akses ke jaringan internet yang melakukan autentikasi berdasarkan alamat IP. Biasanya pelaku memasukkan alamat IP target sehingga mereka bisa memperoleh data sensitif melalui serangan penolakan layanan yang dilakukan. Spoofing ARP, Address Resolution Protocol, merupakan protokol yang berhubungan dengan alamat IP ke alamat media. Akses kontrol agar datanya terkirim. Teknik spoofing ARP artinya make pelaku dihubungkan ke alamat IP yang sah agar mereka bisa mencuri atau memodifikasi data korban. Ada juga spoofing server yang berguna untuk menghubungkan tautan website atau alamat email Anda ke alamat IP yang sesuai. Ada spoofing server DNS domain atau DNS domain name system, berguna untuk menghubungkan tautan website atau alamat email Anda ke alamat IP yang sesuai. Teknik spoofing DNS dilakukan dengan cara mengalihkan lalu lintas ke alamat IP yang berbeda. Akibatnya korban malah mengunjungi website berbahaya dengan mengandung malware. Bagaimana cara mencegah spoofing?
Setelah Anda mengetahui betapa seriusnya dari dampak spoofing, sekarang saatnya memahami cara mencegahnya. Yang pertama, gunakan SSL, gunakan enkripsi dan autentikasi, lindungi email Anda, waspada saat mengklik tautan, jangan sembarang mengklik tautan, waspada saat membuka tautan. Mungkin saja itu adalah cyber attack protection, dapat dikelola secara remote sehingga Anda tidak perlu standby di kantor untuk mengoperasikannya. Apa itu spam? Secara massal, spam seringkali ditemukan dalam kotak masuk email dan bahkan inbox ponsel Anda. Biasanya pesan ini berisi konten iklan yang tidak diinginkan oleh penerima pesan. Motif utama dari spam adalah untuk mempromosikan sebuah produk atau layanan. Bahkan spam laws menunjukkan bahwa 36% dari seluruh pesan dari spam yang dikirim tiap harinya berasal dari isi iklan. Namun terkadang pesan spam juga berisi dengan konten berbahaya seperti malware, virus, dan juga penipuan. Terjadinya kebocoran data. Jika Anda pernah memasukkan nomor ponsel dan email pada suatu aplikasi di internet dan terjadi kebocoran data pada platform tersebut, data Anda bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nomor dan email Anda ditemukan secara acak. Spammer juga bisa menemukan nomor ponsel Anda dan email Anda dengan menebak alamat email secara manual, dan Anda sering memasukkan data pribadi di platform online. Semua jenis aplikasi online bisa dipercaya. Platform yang tidak bertanggung jawab bisa menjual data Anda kepada spammer. Untuk itu, tetapi hati-hati dalam memasukkan data pribadi Anda secara online agar terhindar dari pesan spam yang sangat spam ya sahabat. Jenis-jenis spam. Setelah mengetahui pengertian dari spam, sekarang saatnya Anda mengetahui jenis spam. Yang pertama, spam promosi, spam malware. Jenis spam pertama adalah spam promosi yang memiliki tujuan untuk mempromosikan sebuah produk atau layanan yang ditawarkan oleh sebuah brand. Spam jenis ini relatif tidak berbahaya dan tidak menimbulkan ancaman bagi penerima. Spam malware, jenis spam yang sering ditemui kedua adalah spam malware. Pesan spam malware biasanya berisi file jahat yang bertujuan untuk menyebarkan virus dan menginfeksi sistem operasi perangkat penerima. Tujuan utama dari virus malware ini juga bervariasi. Seringnya spam jenis ini digunakan untuk mencuri data penerima atau untuk merusak data yang ada di perangkat. Ada juga spam phishing, adalah salah satu bagian dari spam malware. Sejatinya phishing adalah praktik penipuan di mana spammer berpura-pura menjadi brand terkenal yang memberikan promosi dan hadiah. Tujuan utama dari phishing spam adalah agar korban bersedia untuk memberikan informasi penting kepada spammer tanpa curiga. Ada juga spam penipuan. Spam penipuan bisa dianggap sebagai salah satu jenis spam paling berbahaya untuk penerima. Tujuan utama pesan ini adalah untuk menipu penerima dengan penawaran hadiah yang cukup besar. Spammer akan mengirimkan pesan yang bertantangan pengumuman event, undian, hadiah, atau semacamnya. Nantinya saat penerima membalas pesan tersebut, spammer akan meminta penerima untuk mengirimkan data pribadi dan jumlah uang sebelum mereka bisa mendapatkan hadiah yang dimenangkan. Metode lain dari spam penipuan bisa terjadi dalam bentuk mama minta pulsa yang sempat viral beberapa tahun lalu itu. Spammer akan berpura-pura menjadi sosok dekat yang dipercaya oleh korban dan mereka akan meminta bantuan dalam bentuk uang. Cara mencegah, jangan pernah membuka pesan spam, tandai pesan spam sebagai pesan misterius. Ciri komputer terinfeksi virus, adanya iklan pop-up, pembajakan akun dan pesan tak terkirim. Salah satu jalan masuknya virus ke komputer adalah melalui berbagai iklan yang muncul pada jendela baru ketika
sedang browsing yang memberitahukan Anda merupakan pengunjung situs kesekian dan mendapat hadiah tertentu dengan cara klik jendela baru tersebut untuk mendapatkan hadiah. Pembajakan akun pesan tak terkirim. Apabila Anda tidak dapat mengakses email, akun media sosial lainnya, dan dalam beberapa kasus terkirim pesan malware dari akun Anda ke semua kontak yang terintegrasi dengan komputer Anda, yakinlah bahwa komputer Anda telah terinfeksi virus. Adanya juga peringatan lockdown jika Anda mendapat pesan bahwa komputer Anda telah dikunci karena adanya aktivitas ilegal yang mengharuskan Anda membayar sejumlah biaya untuk membuka kembali. Besar kemungkinan komputer Anda sedang terinfeksi ransomware, sering juga disebut sebagai pemerasan kriptoviral atau shareware yang dapat membatasi akses sistem komputer Anda. Cara menghindari dan mengatasi virus malware. Hindari menggunakan program bajakan, crack nulet, selalu update sistem operasi software aplikasi dan browser yang kita gunakan. Pasang antivirus misalnya Avast, Kaspersky, Norton, dan sebagainya. Dan pastikan juga selalu update. Aktifkan firewall window. Hindari membuka website yang menyediakan software bajakan, crack keygen website 17 plus dan sebagainya. Jangan asal mendownload, jangan membuka email sembarangan, pasang software anti malware dan lain-lain. Akses tidak sah dan pemakaian tanpa izin. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peretas memiliki makna di antaranya orang yang terobsesi untuk mengetahui lebih banyak tentang komputer atau orang yang mengakses komputer orang lain tanpa izin, biasanya dengan bantuan teknologi komunikasi. Jenis-jenis cybercrime. Ada pencurian data, cybercrime, terrorism, hacking. Biasanya dilakukan kalau pencurian data biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersial karena ada pihak lain yang menginginkan data pribadi rahasia pihak lain. Tidakkah tindakan ini tentu bersifat ilegal masuk ke dalam aktivitas kriminal? Kalau cyber terorisme merupakan tindakan cybercrime yang sedang banyak diperangi oleh negara-negara besar di dunia termasuk Indonesia. Pasalnya aktivitas cyber terorisme kerap kali mengancam keselamatan warga negara atau bahkan stakeholder yang mengatur jalannya pemerintahan. Ada akses kontrol merupakan juga sebuah sistem keamanan yang penting untuk digunakan dalam membatasi pengguna untuk mengakses suatu ruangan. Sistem akses kontrol sama dengan pintu biasanya yang menggunakan gembok untuk mengunci dan kunci untuk membukanya. Hanya saja saat ini dikembangkan lebih canggih dengan kode PIN, password, sistem kartu atau RFID hingga yang lebih tinggi lagi tingkat keamanan menggunakan sistem biometrik seperti fingerprint, face recognition, retina dan mata dan telapak tangan. Akses kontrol terbagi menjadi beberapa model. Ada mandatory access control atau MAC, akses kontrol di mana hak akses diatur oleh pusat berdasarkan tingkat keamanan. Ada dexterous access control, akses kontrol di mana pemilik dari sistem menentukan siapa saja yang diberi hak akses. Juga role based access control di mana hak akses diatur berdasarkan peran di dalam suatu perusahaan atau organisasi tertentu, atau atribut akses kontrol. Akses kontrol di mana akses diberikan menggunakan atribut dari perusahaan. Tips melindungi perangkat komputer dari pencurian perangkat keras. Pengunci periferal untuk perangkat hardware. Pengunci periferal untuk mengamankan perangkat hardware via Kingston. Metode pertama yang bisa dilakukan yaitu dengan menggunakan perangkat keamanan tambahan seperti desktop, PC, dan peripheral locking kits. Semua perangkat hardware baik itu desktop, PC, mouse, hardware dan sebagai disatukan dengan kabel besi yang tidak mudah untuk dipotong. Pengunci tambahan menggunakan kunci tambahan untuk laptop via Kingston. Sebenarnya yang pengunci tambahan untuk
Laptop sebenarnya ada yang dua model. Model pertama seperti adalah laptop menjadi tidak mudah untuk dipindah-pindahkan, caranya terbilang cukup aman. Namun jika kamu menginginkan yang lebih fleksibel, bisa menggunakan jenis yang seperti gambar yang menggunakan kabel besi dan gembok, umumnya yang seperti di gambar ini. Tips melindungi perangkat komputer: gunakan enkripsi, backup selalu data, dan gunakan penyimpanan cloud. Kamu juga bisa mengandalkan media penyimpanan offline seperti USB drive, SD card, dan hard disk eksternal. Apa artinya pencurian perangkat lunak? Pencurian perangkat lunak berarti menyalin, berbagi, atau penggunaan program perangkat lunak yang dilindungi hak cipta secara tidak sah atau ilegal. Berbagai jenis pencurian perangkat lunak. Yang pertama melibatkan pencurian fisik, media yang mencakup perangkat lunak atau perangkat keras. Ini terjadi ketika layanan seorang programmer tiba-tiba diakhiri oleh sebuah perusahaan. Program yang ditulis oleh pemrogram perusahaan adalah eksklusif untuk perusahaan tempat mereka bekerja, tetapi beberapa program tidak jujur sengaja menghapus atau menonaktifkan program yang ditulis oleh mereka menggunakan infrastruktur perusahaan. Yang ketiga, ini terjadi jika perangkat lunak dikompromikan oleh vendor perangkat lunak. Ini adalah jenis pencurian perangkat lunak yang paling umum. Ini juga disebut sebagai pembajakan perangkat lunak. Ini memicu replikasi yang tidak sah dari perangkat lunak berhak cipta. Seperti yang digariskan oleh Federasi Terhadap Pencurian Perangkat Lunak atau FAST, menyalin, menggandakan, atau mendistribusikan perangkat lunak atau dokumentasi terkait tanpa izin atau izin pemilik hak cipta. Install dan gunakan perangkat lunak yang dibeli di lebih dari satu komputer secara bersamaan, kecuali dalam kasus di mana lisensi secara eksplisit mengizinkannya, secara sengaja atau tidak sengaja mengizinkan, membujuk, atau menekankan anggota staf untuk membuat atau menggunakan program yang desain secara ilegal di dalam organisasi, melanggar hukum hak cipta. Bahkan jika seseorang, teman, kolega, atau atasan meminta atau memaksa seseorang untuk melakukannya, pinjamkan perangkat lunak sehingga salinan ilegal dibuat darinya. Pencurian informasi, yaitu untuk memenuhi kepentingan komersial karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain. Tindakan ini tentu bersifat ilegal, masuk ke dalam aktivitas kriminal karena bisa menimbulkan kerugian material yang berujung pada kebangkrutan suatu lembaga atau perusahaan. Bagaimana cara pelaku kejahatan mendapatkan informasi Anda? Ada banyak cara. Yang pertama, pencurian surat, dumpster diving, solder surfing. Pencurian akan mengambil surat yang belum dibuka dari kotak surat Anda atau kotak surat publik yang tidak diamankan di mana Anda bisa deposit amplop untuk pengiriman. Ada juga dumpster diving, penjahat akan mencari di dalam tas. Ada juga solder surfing, seperti kedengarannya penjahat akan mendapatkan informasi pribadi dengan mengawasi Anda dari belakang. Bagaimana cara pelaku kejahatan mendapatkan informasi? Ada juga yang phishing dan peretas. Pencuri akan menjebak Anda untuk membocorkan informasi rahasia Anda, baik dengan membuat Anda memasukkan data ke formulir palsu atau mengklik tautan yang mengunduh malware ke perangkat Anda. Jikalau peretas, penjahat akan mencegah trafik internet Anda via serangan man in the middle atau MITM. Hal ini bisa terjadi pada jaringan rumah Anda, koneksi antara penyedia internet Anda dan situs, atau yang paling umum saat Anda menggunakan WiFi umum. Peretas sering kali memasang jaringan WiFi palsu di toko kopi, bandara, atau stasiun kereta api. Ciri cara melindungi diri dari pencurian identitas: amankan akun Anda dengan kata sandi yang kuat, simpan informasi sensitif secara hati-hati, jangan sebarkan informasi pribadi ke pihak lain, melindungi aktivitas online Anda. Inilah cara mengetahui data pribadi kita bocor atau tidak. Yang pertama, periksa data. Pendiri komunikasi
Ethical hacker Teguh Aprianto mengklaim berhasil membuat situs yang mendeteksi data seseorang bocor atau tidak. Website yang dilengkapi tools khusus ini dinamai HTTPS. Dan yang selanjutnya, masalah kesehatan pengguna komputer. Hal umum yang terjadi bila terlalu lama di depan komputer adalah kemampuan penglihatan yang berkurang, tapi sebenarnya lebih dari itu. Ada juga radiasi yang menyebabkan pusing. Jurnal karya Samsedin Gundus menyebutkan layar komputer diperkirakan memberikan banyak radiasi. Inilah yang menyebabkan seseorang merasa pusing dan sakit kepala. Ada juga mata lelah melihat komputer. Para peneliti melihat jika orang lebih sering mengedipkan mata ketika di depan komputer, hal ini disebabkan berakibat buruk, artinya menyebabkan mata lelah. Umumnya yang dirasakan adalah sakit kepala, melihat objek menjadi dua, gatal di mata hingga buram. Desain ergonomis dan tempat kerja. Yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka. Secara singkat dapat dikatakan bahwa ergonomi ialah penyusunan tugas pekerjaan dengan kondisi tubuh manusia untuk menurunkan stres yang akan dihadapi. Ruang lingkup ergonomi sangat luas aspeknya, antara lain meliputi teknik, fisik, pengalaman psikis, anatomi, antropometri, sosiologi, fisiologi. Aplikasi penerapan. Posisi kerja terdiri dari posisi duduk dan posisi berdiri. Posisi duduk di mana kaki tidak terbebani dengan berat tubuh dan posisi stabil selama bekerja, sedangkan posisi berdiri di mana posisi tulang belakang vertikal dan berat badan tertumpu secara seimbang. Kalau proses kerja, para pekerja dapat menjangkau peralatan kerja sesuai dengan posisi waktu bekerja dan sesuai dengan ukuran antropometrinya. Harus dibedakan ukuran antropometri barat dan timur. Posisi kerja terdiri dari posisi duduk, posisi berdiri, posisi duduk di mana kaki tidak terbebani dengan berat tubuh dan posisi stabil selama bekerja, sedang posisi berdiri di mana posisi tulang belakang vertikal dan berat badan tertumpu secara seimbang dua kaki. Dalam proses kerja, para pekerja dapat menjangkau peralatan kerja sesuai dengan posisi waktu bekerja dan sesuai dengan ukuran antropometrinya. Harus dibedakan antropometri dan timur barat. Organisasi kerja pekerjaan harus diatur dengan berbagai cara. Yang pertama, alat bantu mekanik diperlukan kapanpun. Frekuensi pergerakan diminimalisasi, jarak mengangkat beban dikurangi. Dalam membawa beban perlu diingat bahwa bidangnya tidak licin dan mengangkat tidak terlalu tinggi. Prinsip ergonomi relevan dan diterapkan. Metode mengangkat beban. Semuanya bekerja harus diajarkan mengangkat beban. Metode kinetik dari pedoman penanganan harus dipakai yang didasari pada dua prinsip, yaitu otot lengan lebih banyak digunakan daripada otot punggung. Untuk memulai gerakan horizontal maka digunakan momentum berat badan. Metode ini termasuk 5 faktor dasar: posisi kaki yang benar, punggung kuat dan kekar, posisi lengan dekat dengan tubuh, mengangkat dengan benar, menggunakan berat badan. Manfaat ergonomi dapat dicapai melalui pekerja lokal yang telah beradaptasi dengan lingkungan kerja, analisa proses kerja perorangan, penilaian kapasitas, menyeimbangkan tugas yang menuntut fisik, meningkatkan manajemen organisasi, menurunkan biaya dan cedera, dan lain-lain. Ruang lingkup ergonomi kerja. Peran ergonomi begitu besar bagi karyawan dan perusahaan. Diterapkan ergonomi kerja akan membuat karyawan aman dan nyaman dalam melakukan pekerjaannya, yang akan meningkatkan produktivitas. Di antara lain, bagaimana cara kita melakukan pekerjaan, mengetik, mengangkat barang maupun mengemudi, bagaimana postur tubuh kita selama kerja, peralatan kerja yang kita gunakan, dampak atau efek kesehatan yang timbul dari faktor
di atas terhadap kesehatan dan kenyamanan kita saat bekerja. Kecanduan komputer. Orang yang kecanduan gadget atau komputer mungkin tidak menyadari kesehatan mereka ada masalah akibat terlalu sering menggunakan benda tersebut. Kecanduan gadget bisa meningkatkan risiko terjadinya gangguan emosi, nyeri leher, sulit beraktivitas, kurang tidur, sehingga penyakit tertentu. Kecanduan gadget berkaitan erat dengan kecanduan internet. Hal ini karena kebanyakan tontonan, permainan game, atau fitur menarik di gadget yang sering digunakan dapat dengan mudah diakses melalui internet. Ciri-ciri kecanduan. Apakah Anda sering merasa tidak nyaman? Apakah Anda merasa keberatan atau enggan jika tidak memegang gadget? Apakah Anda sering menggunakan gadget? Apakah Anda kerap meriksa status atau unggahan? Apakah Anda lebih sering berinteraksi dengan gadget daripada dengan orang lain? Ciri-ciri kecanduan. Apakah Anda menghabiskan banyak waktu untuk membuat cuitan? Apakah Anda lebih sering bermain gadget padahal Anda tahu bahwa seharusnya Anda bisa melakukan hal lain yang produktif? Apakah Anda berkecenderungan untuk menggunakan gadget padahal Anda sedang sibuk dengan tugas sekolah atau pekerjaan kantor? Jika jawabannya lebih banyak A, maka Anda dapat dikatakan mengalami kecanduan gadget. Ciri-ciri kecanduan gadget. Apakah Anda menghabiskan banyak waktu? Ya, tentu saja. Dampak kecanduan. Masalah pada mata karena terlalu lama menatap layar gadget, mata bisa menjadi bermasalah atau mengalami computer vision syndrome. Beberapa masalah pada mata yang berisiko terjadinya pada pecandu gadget adalah mata lelah, mata kering, dan penglihatan terganggu. Ada nyeri di bagian tubuh tertentu. Orang yang sudah kecanduan gadget mungkin tidak menyadari bahwa lehernya sering tertekuk dan jari-jari tangannya tidak berhenti mengetik di layar gawanya. Hal ini membuat mereka rentan mengalami sakit leher, nyeri bahu, serta nyeri pada jari-jari dan pergelangan tangan. Dampak kecanduan. Infeksi, kurang tidur, pecandu gadget akan sulit berkonsentrasi dan mengalami kelemahan sepanjang hari. Efek fisiologis. Tak hanya untuk dampak fisik, kecanduan efek fisiologis internet juga dapat menyebabkan masalah fisiologis seperti menjadi lebih mudah marah dan panik, stres, sering merasa kesepian karena berjanji menghabiskan waktu tanpa bersosialisasi dengan orang lain, bahkan meningkatkan risiko terjadinya depresi dan gangguan kecemasan, sulit fokus, bermasalah dalam hubungan sosial, dan lain-lain. Tips bijak dalam menggunakan gadget. Hindari penggunaan gadget saat sedang berjalan atau berkendara. Atur dan batasi waktu penggunaan gadget. Jangan gunakan gadget saat sedang bersama orang lain. Tentukan area bebas gadget. Etika komputer adalah sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta formulasi dari dan justifikasi kebijakan untuk menggunakan teknologi tersebut secara etis. Etika komputer juga bisa didefinisikan sebagai sebuah frasa yang sering digunakan namun sulit untuk didefinisikan untuk menanamkan kebiasaan komputer yang sesuai. Etika harus dijadikan kebijakan organisasi etis. Sejumlah organisasi mengalamatkan isu mengenai etika komputer dan telah menghasilkan guideline etika komputer, kode etik dan dalam pemanfaatan media sosial. Sekian, terima kasih untuk pemaparan hari ini. Masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.
Dita, Dita, sini dulu.